Hai semuanya, saya Veronica dan hari ini saya akan membahas tentang toxic relationship. Menurut seorang penulis dari buku Toxic People, yakni Lillian Glass, toxic relationship atau hubungan beracun merupakan hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling mendukung satu sama lain dan di dalamnya terdapat konflik di mana yang satu berusaha untuk menghancurkan yang lain. Pasang surut dalam suatu hubungan merupakan hal yang lumrah. Namun, terjadinya konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang dalam hubungan itu sendiri. Toxic relationship ini bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dapat dikatakan dalam hubungan beracun jika momen negatif lebih banyak jika dibandingkan dengan momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam toxic relationship akan terus merasa tertekan, tidak bahagia, marah, cemas, dan tidak nyaman, terutama jika berada di dekat pasangan. Seseorang dalam toxic relationship, perkembangan dirinya cenderung stuck. Harga dirinya hancur dan putus hubungan dengan dirinya sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas menjadi tanda bahwa hubungan itu beracun ataupun tidak sehat. Namun, gejala toxic relationship bisa lebih halus dari itu. Tentunya dengan efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha untuk membunuh karakter kita dengan halus namun terus-menerus. Misalnya, dengan memanggil kita menggunakan panggilan yang merendahkan dengan dalih bergurau. Ia akan mengontrol berlebihan bagaimana kita harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, contohnya itu adalah dengan mengatur dengan siapa kita boleh berteman, meminta kita laporan habis di mana, ngapain aja, sama siapa, dan ngomongin apa. Bahkan dia juga akan mengatur apa yang boleh kita pakai dan apa yang boleh kita makan. Ia akan merasa keberatan ketika kita memiliki aktivitas sendiri tanpa melibatkan dirinya. Intinya, ia membuat kita selalu merasa bersalah. Jika tidak dituruti, maka sang manipulator akan bersifat pasif-agresif untuk membuat kita merasa bersalah. Lama-kelamaan, kita akan mempertanyakan kepada diri kita sendiri dan mulai berpikir apakah memang benar kita yang salah atau seperti apa. Seorang manipulator sangat sulit mengucapkan kata maaf, meskipun ia tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa menjadi orang yang toksik, karena dia akan menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadi, dia akan mengurangi kualitas hidup orang lain. Hidup dalam toxic relationship ibarat berjalan di atas cangkang telur. Ya, sangat rapuh. Kita menjadi takut untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Dalam toxic relationship, kita tidak akan pernah merasa cukup di hadapan pasangan. Karena kita harus menjadi versi yang berbeda yang pasangan kita harapkan, meskipun hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan diri kita sebenarnya. Lalu, bagaimana seseorang bisa terjebak dalam toxic relationship? Biasanya, hal tersebut disebabkan karena seseorang tumbuh dengan mengamati orang terdekat yang berperilaku dengan pola beracun dalam hubungan mereka. Ketika beranjak dewasa, ia akan menganggap bahwa pola destruktif ini normal, merupakan hal yang wajar terjadi, karena tidak memiliki referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya, ketika dewasa, ia akan bisa menjadi sosok yang beracun bagi orang lain.
atau ia akan menerima jika diperlakukan dengan tidak adil. Lantas, hubungan yang sehat itu yang seperti apa? Menurut jumlah psikolog, suatu hubungan dikatakan sehat ketika orang dalam hubungan tersebut memiliki nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan yang sehat ketika orang-orang di dalamnya itu memiliki harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan memiliki kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri sebagai individu. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang terkadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Mereka ingin memahami satu sama lain dengan antusias, apa yang disuka atau apa yang membuat pasangan merasa nyaman. Hubungan merupakan suatu hal yang rumit, di mana pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus itu merupakan bagian dari perjalanan hidup. Tetapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, lebih banyak momen negatif dibandingkan momen positif jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah kita tempuh, namun tidak ada kemajuan apapun. Mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa.